Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dengar nggak? Dengar lah suara gua. Nggak apa, yang penting udah. Baiklah, pada hari ini kita akan mencoba membuat tutorial API. Nah, sebelum itu, oke ya teman-teman, baiklah. Mending gua di dalam aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Arif Mubarak, orang yang paling ganteng sedunia ya teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang tutorial bagaimana cara membuat API di Laravel. Oke, baiklah. Pertama-tama teman-teman, saya akan menggunakan AI untuk menjelaskan apa itu API. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan kepada teman-teman semua apa itu API pada Laravel. Oke, yang pertama, API itu secara umum atau bahasa singkatannya itu adalah Application Programming Interface, adalah jembatan yang memungkinkan dua aplikasi atau sistem berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, teman-teman, contohnya itu adalah bisa kita bilang seperti Tokopedia. Nah, di Tokopedia itu kan dia ada aplikasi mobilenya dan ada aplikasi untuk websitenya. Nah, tentu saja teman-teman, pada di antara dua aplikasi tersebut atau di antara di antara aplikasi mobile dan aplikasi di websitenya itu kan mereka secara tidak langsung itu secara umum itu ada yang menghubungkan. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membuat untuk mereka itu terhubung dari data server. Nah, API di Laravel. Dalam Laravel, API biasanya berarti endpoint atau halaman URL yang digunakan untuk mengirim dan menerima data tampilan atau view. Jadi hanya data mentah yang dikirim dalam format seperti JSON. Contoh format JSON ini. Nah, yang ketiga, perbedaan root web dan root API. Nah, apa itu root web dan apa itu API? Laravel memisahkan root untuk web dan API. Nah, misalnya ini jenis rootnya ini digunakan untuk halaman dengan tampilan HTML Blade, dan API root ini root/api.php. Ini digunakan untuk komunikasi data, biasanya JSON, tidak memakai session atau serif. Nah, 4. Contoh sederhana API di Laravel. Nah, ini dia contoh sederhananya. Nanti kita bisa membuat controllernya juga. Kita akan isi controllernya. Nah, hasilnya kita bisa buka nanti di localhost API/user. 5 token dan authentication. Nah, ini dia. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, penjelasan singkatnya adalah API itu adalah jembatan antar aplikasi. Laravel API itu endpoint yang mengirim atau menerima data JSON. File utamanya adalah root/api.php. Responnya biasanya dari JSON. Autentikasi umum itu Laravel System atau Passport. Nah, baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lagi penjelasannya. Oke, pada kesempatan kali ini, pada section kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu front end, apa itu back end. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus paham dulu apa itu front end, apa itu back end, dan banyak lagi nanti ada UI UX, design, mereka yang
mendesain biasanya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu front end. Front end adalah bagian dari aplikasi atau website yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna, user interface. Sederhananya, front end adalah bagian tampilan luar website yang kamu lihat di layar. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan apa itu front end. Yang mana itu front end? Nah, teman-teman, jika kita buka di YouTube. Nah, tampilan depan ini, teman-teman, ini adalah bisa dibilang ini adalah front end-nya ya, teman-teman. Nah, ini front end-nya. Oke. Nah, baiklah, saya tutup kembali. Oke. Contohnya adalah tampilan halaman login, tombol, warna, gambar, animasi, form input, tabel data, menu navigasi. Itu semua adalah hasil kerja dari front end. Oke. Yang kedua, apa itu tugas front end? Front end bertugas untuk yang pertama itu adalah menampilkan data dari back end server ke pengguna. Nah, jadi yang kita API ini nanti kita belajarnya itu adalah masuk ke back end. Yang kedua, mengatur tampilan agar menarik, rapi, dan mudah digunakan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, seperti tampilan biasanya atau pada umumnya itu adalah seperti, sebentar ya teman-teman. Nah, seperti Safari ini. Nah, ini adalah salah satu tampilan yang dikerjakan oleh tim front end. Coba kita buka lain, contohnya free pick. Nah, ini adalah tugas dari front end. Nah, bisa teman-teman lihat ini ada animasinya. Nah, bisa munculkan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah semua hasil kerja dari front end. Nah, dari mana front end bisa menampilkan table data, tampilan halaman login, atau tampilan halaman utamanya? Itu dari mana? Itu mereka input semua dari backend, data yang dikirim dari server ke backend. Nah, yang ketiga, menerima input dari pengguna, misal isi form lalu mengirimnya ke backend. Nah, contohnya adalah bisa kita buka Netflix. Nah, seperti ini. Jika kita membuka Netflix, nah ini dia. Ketika kita buka di sini, bisa saya ketikkan kode. Nah, ini jika salah ini langsung dikirimkan ke backend. Nah, selanjutnya adalah bahasa dan tools yang digunakan. Nah, front end dibangun menggunakan kombinasi dari 3 komponen utama. Komponen yang utamanya adalah HTML, struktur halaman tulang. Nah, struktur halaman tulang. Kedua, CSS. Nah, CSS ini berfungsi untuk kita mendesain dan warna atau kulitnya. JavaScript, logika dan interaksi otak. Nah, contoh sederhananya ini, teman-teman. Nah, yang keempat, framework front end populer. Agar lebih cepat dan efisien, develop sering memakai framework seperti React.js paling populer dan biasanya dipakai Facebook dan Instagram. Nah, ada banyak lagi. Biasanya saya menggunakan Tailwind CSS atau Bootstrap. Hubungan front end dan back end. Nah, front end itu adalah tampilan restoran. Back end dapur tempat masakannya disiapkan. Oke, baiklah, supaya lebih mudah akan saya ini logika front end dan back end.
Nah, sorry teman-teman. Logika. Nah, bisa kita cari di sini. Biasanya ada mudah-mudah. Restoran. Restoran. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa dibilang logikanya adalah nah, ada yang memesan itu maksudnya adalah ke front end. Nah, ini kita back end yang menerima datanya itu langsung mengirim kepada penerima. Contohnya adalah misalnya kita memesan makanan di sebuah website restoran. Nah, pada tampilan halaman awal kita akan memesan, lalu datanya akan dikirim ke backend. Nah, backend lah yang mengolahnya. Seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah front end tampilan yang dilihat user, bahasa yang digunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Tujuan membuat tampilan website interaktif dan menarik, berhubungan dengan backend melalui API. Contoh framework, React, Vue, dan banyak lagi ini. Oke. Nah, yang kita akan belajar adalah ini API. Nah, oke. Sekarang kita tanyakan penjelasan backend. Nah, backend adalah bagian dari aplikasi atau website yang tidak terlihat oleh pengguna, tetapi menjadi otak yang mengatur logika, data, dan proses di balik layar. Sederhananya adalah front end itu yang kamu lihat atau tampilan, sedangkan back end yang membuat semuanya berfungsi. Tugas utama back end apa? Tugas utama back end adalah bertanggung jawab untuk mengelola data. Nah, mengelola data itu seperti menyimpan, mengubah, dan menampilkan data dari database. 2. Autentikasi dan keamanan. Login, registrasi, otorisasi user. Nah, kalau kita login ke suatu website, itu datanya akan masuk ke backend. Logika bisnis misalnya menghitung total harga, mengatur status pesanan, dan lain-lain. Berkomunikasi dengan front end melalui API, biasanya kirim data dalam bentuk JSON. Komponen backend biasanya terdiri dari 3 bahan utama. Yang pertama server. Apa itu server? Server adalah tempat aplikasi dijalankan. Contoh ini contohnya. Nah, database tempat menyimpan data. Contoh MySQL dan lain-lain. Nah, aplikasi backend kode logika contoh seperti Laravel, Node.js, Django, Spring Boot. Nah, yang keempat adalah bahasa dan framework populer. Berikut beberapa pemrograman dan framework yang sering digunakan untuk backend. Sorry ya teman-teman. Nah, biasanya banyak itu. Ada PHP. PHP itu biasanya menggunakan framework Laravel dan ini JavaScript atau Node.js, biasa Express, .js atau Nest.js, Python, Django atau Flash, Java, Spring Boot, ini Gin. Saya kurang tahu kodenya apa. Yang kelima, contoh backend di Laravel. Laravel adalah salah satu framework backend paling populer berbasis PHP. Misalnya kamu ingin membuat API untuk menampilkan data user. Nah, ini dia kode-kodenya. Kamu bisa menggunakan kode-kode tersebut. 6. Hubungan front end dan back end. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, mereka koneksinya itu dari API yang akan kita pelajari.
Nah, contoh alur sederhananya adalah user klik login di front end kirim data email dan password ke back end lewat API, dan back end cek ke database lalu kirim respon berhasil login ke front end. 7. Kesimpulan. Nah, back end itu lebih mudahnya kita menyebutnya adalah bagian belakang aplikasi yang mengatur data dan logika. Bahasa populernya adalah PHP, JavaScript, Python, Java, dan lain-lain. Tugas utama mengelola data, autentikasi API. Framework terkenal seperti biasanya ya yang paling terkenal itu memang Laravel, dan kita akan belajar membuat API menggunakan Laravel nantinya. Hasil kerja mengirim data ke front end biasanya melewat API. Oke. Nah, baiklah teman-teman. Sampai sini semoga teman-teman paham apa itu front end, apa itu back end, ya teman-teman. Mungkin sampai sini saja ya teman-teman untuk video pertamanya. Nah, untuk video ini kan kita nggak ngoding nih. Oke, insyaallah pada video selanjutnya kita akan memulai codingannya. Oke, see you again. Salam sobat.